Thayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis ta'lim, melanjutkan agenda rutinitas pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah tidak asing untuk kita amalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak asing untuk kita dengar, bahkan sudah kita amalkan, yaitu tentang keajaiban atau keutamaan sholat rawatib. Sholat rawatib ini merupakan sholat yang senantiasa kita kerjakan. Namun terkadang kita kurang memperdalami masalah sholat rawatib ini. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas yang pertama, pengertian sholat rawatib. Kemudian yang kedua, sholat rawatib itu dikerjakan kapan saja, atau macam-macam sholat rawatib. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang keutamaan sholat rawatib. Apa sih keutamaan sholat rawatib yang kita kerjakan itu? Ini tema yang penting untuk kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap hari kita mengamalkan sholat rawatib ini, cuman ya kita jarang memperdalami ya keutamaan dan fikih terkait dengan sholat rawatib ini. Sekarang saya mau tanya sama jamaah, yang mau jawab saja, saya tidak mau menunjuk ya. Sholat rawatib itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa? 12. Ada 12 rakaat. Ada lagi? Berapa Pak Haji? Ada ya. Muakkad dan ghairu muakkad, kan gitu ya. Tadi ada yang, saya tanya ada berapa rakaat sholat rawatib ini? Banyak, kan gitu ya. Pokoknya banyak sholat rawatib, kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang pengertian sholat rawatib. Apa sih yang dimaksud dengan sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat rawatib dibagi menjadi dua, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah yang dikerjakan ya sebelum sholat wajib, sedangkan ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada snack yang mau dibagikan atau enggak ini? Nanti ya Mas ya, kalau sudah selesai kajiannya ya. Ya ini pematerinya buyar juga, jadi pingin makan snack kalau kita bagi kan gitu ya. Ya. Baik ya.
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kan gitu ya. Ya, saya kalau sedang ngisi ada orang bawa kardus, ngotong-ngotong kardus ini, waduh ini mau dibagikan snack ini ya. Sudah nanti materinya kalah dengan apa? Ya dengan ya gorengan kan gitu ya. Kita ulangi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Kemudian salat rawatib ada dua, yaitu salat rawatib qobliyah. Qobliyah adalah yang dikerjakan ya sebelum salat wajib, sedangkan ba'diyah adalah yang dikerjakan setelah salat fardu atau setelah salat wajib. Ada berapa rakaat salat rawatib? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya tempat-tempat dan rakaat salat rawatib. Salat rawatib ada 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum duhur, dihitung. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ada berapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada 10. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka disebutkan dalam hadis ini, nanti akan kita bahas ini hadisnya, ya salat rawatib ada ya 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah zuhur, berapa? 8. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 10. Ya, kemudian apa? 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah isya, berapa? 12. Ada 14 berarti, dan 2 rakaat ya sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini ya apa namanya? Tempat-tempat salat rawatib yang disandarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas selanjutnya keutamaan salat rawatib. Apa sih keutamaan salat rawatib? Kalau kita melaksanakan salat rawatib, apa ya faedah yang kita dapatkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan salat rawatib yang pertama, salat rawatib merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa? Ya, keutamaan yang pertama, salat rawatib itu adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada' arba'an qabla zuhri. Rasulullah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum duhur. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kata kana la yada'. Kana itu menunjukkan istimrar dalam bahasa Arab. Ya, terus menerus. La yada' itu tidak meninggalkan. Ya, kebiasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka di sini menunjukkan dalil ya, ada namanya salat qobliyah zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bagaimana caranya? 2 rakaat salam. Kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Maka ini ya menggunakan 2 tasyahud. Ya, 2 rakaat seperti sholat subuh, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan qobliyah zuhur, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kana la yada' arba' rakaat qabla zuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat rawatib merupakan penyempurna salat wajib. Maka disebutkan di dalam hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai, juga diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salat seseorang baik, faqad anjaha wa aflaha, sungguh orang tersebut telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat, akan tetapi kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, sungguh dia telah merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan umrah kita, namun salat kita merupakan amalan yang pertama kali dihitung dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, fa in aflaha wa fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, sungguh dia telah beruntung. Maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, ketika dalam hidup ini kita bisa merutini salat 5 waktu, maka ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita dengan panggilannya, kemudian kita mendatanginya, kemudian kita menunaikan salat kewajiban kita, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita melaksanakan salat belum sempurna salat kita. Kenapa? Karena banyak godaannya. Zuhur kita sedang buka warung, buka toko, kemudian terdengar suara azan memanggil. Pergi kita ke masjid, ya ketika sholat kita sambil berpikir, kira-kira banyak orang nggak ini pada datang ke toko, kan gitu. Waktu asar juga begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu sholat kita harus tutup toko kita pergi ke masjid. Ketika kita sholat, jangan-jangan ini masih rame-ramenya, harusnya beli di toko saya, nanti tak tinggal sholat, malah beli di toko sebelah. Sholatnya tidak khusyuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal seorang mukmin ini kadang-kadang kita juga harus lemah keimanan kita. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita tidak akan pernah tertukar dengan yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buka toko, kita tinggal untuk melaksanakan sholat, maka kemudian jatah rizki kita tidak berkurang karena kemudian kita melaksanakan sholat. Justru malah kemudian Allah akan berikan keberkahan bagi rizki kita, bagi usaha kita. Dan kenapa? Yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang mendekat kepada sang pemberi rizki. Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang kemudian pengen mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak segera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ingin mendapatkan rizkinya Allah, namun kita lari dan menjauh dari sang pemberi rizki. Maka analoginya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada anak kecil mau minta duit sama orang tuanya, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Maka anak tersebut harus dekat, harus pintar merayu hati kedua orang tuanya. Ya kayak yang tadinya nggak pernah nyapu, supaya dikasih duit, rajin nyapu, nyuci piring dan lain sebagainya. Ya, sama umiknya dilihat, ini ada apa anak ini? Ternyata kemudian mau minta duit, kan gitu ya. Maka ketika seseorang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki tersebut kepada kita, dan Allah akan berkahi rizki dan perdagangan kita.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika salat kita baik, maka sungguh kita telah sukses. Akan tetapi terkadang kita tidak khusyuk ya terhadap salat yang kita lakukan sehingga mengurangi nilai pahala salat kita. Maka kemudian ketika dihisab pada hari kiamat kelak, ya dilihat ini, Masya Allah, orang sering pergi ke Masjid Al-Hikmah, ya akan tetapi ya cuman kekhusyuannya kurang. Ketika sholat masih terbayang-bayang sesuatu yang lain. Ya habis mencari kunci, kemana-mana tidak ketemu. Waktu takbiratul ihram langsung memorinya kembali lagi. Ternyata kunci ya berada di atas kulkas. Ya. Wah, di sana ternyata. Nah, inilah yang dapat mengurangi ya kekhusyuan sholat kita. Maka kemudian pada hari kiamat, qala Rabbu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ya kondisi sholat hamba-hambanya yang tidak sempurna ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ungduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu'in fayukammal biha. Apakah hambaku itu yang ketika sholat duhur itu tidak khusyuk pikirannya, pergi kemana-mana, yang ketika sholat asyar itu tidak khusyuk, yang dipikirkan malah kemudian dagangannya, apakah mereka melaksanakan sholat tatawu', apakah mereka melaksanakan sholat rawatib? Kalau mereka melaksanakan sholat rawatib, fayukammal biha, maka sholat rawatibnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Nah, inilah keutamaan yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat rawatib kita akan menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, kalau kita katakan siapa di sini, Pak, yang sholat wajibnya sudah khusyuk siapa? Ada, Pak? Imamnya aja kadang-kadang ya yang ngomong kan gitu, baca alhamdulillah, baca al-fatihah kan gitu. Tapi kadang-kadang Pak pikirannya melayang juga kemana-mana kan gitu ya. Mungkin pas baca khusyuk dia, tapi pas sujud, pas ruku, kan gitu ya. Dari suatu hari Imam Ali radhiyallahu anhu diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk. Siapa yang disuruh oleh Rasul, Bapak Ibu? Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia luar biasa. Rasul mengatakan, wahai Ali, sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk. Salat Imam Ali 2 rakaat takbiratul ihram, kemudian salam, Rasul mengatakan kum fasolli, berdiri dan salat lagi karena sesungguhnya engkau belum khusyuk dalam salatmu. Berdiri lagi, mencoba untuk khusyuk Imam Ali, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Salat 2 rakaat, selesai salat Rasul mengatakan kum fasolli. Salat lagi, berdiri lagi. Kenapa? Salat 2 rakaatmu itu belum khusyuk. Berkali-kali Imam Ali radhiyallahu anhu suruh salat dengan khusyuk, namun kemudian belum mendapatkan kekhusyuan itu. Apalagi ya Imam Taufik, Imam Syahid, Imam Syam kan gitu ya. Ya, kemudian kita semuanya manusia biasa yang keimanan kita jauh dari Imam Ali radhiyallahu anhu, maka kemudian sulit bagi kita kemudian untuk khusyuk dalam salat kita. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ketika kita sholat, kita sedang berperang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang dengan apa? Perang dengan khayalan dan lamunan-lamunan kita. Nah, ini yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita sholat, kemudian khusyuk, ini sholat, ini sedang sholat ini kan gitu ya. Khusyuk ya. Ya berapa detik, berapa menit kan gitu ya. Tahu-tahu sudah melayang lagi kan gitu ya. Maka bagaimana kita harus menyadarkan diri kita, kembalikan lagi kita sedang sholat. Nah, ini harus kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini, kekhusyuan ini memang betul-betul sesuatu yang kemudian sulit. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang lemah ya dalam sholat kita, maka kemudian kita harus pahami bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ngelamun balik lagi. Ya, terbayang sesuatu, oh sholat kan gitu ya. Terbayang sesuatu engkau sholat bismillah kan gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lengkapi ya salat wajib kita dengan salat sunnah rawatib, supaya rawatib kita menyempurnakan salat wajib kita. Thayyib, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian keutamaan salat rawatib yang ketiga
akan dijauhkan dari api neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad. Beliau bersabda, man, barang siapa hafadha, menjaga, ala arba'i raka'atin qabla zuhri, barang siapa, kata baginda Muhammad, ini diperhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man hafadha, barang siapa menjaga arba' raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Jadi apa? Menjaga apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Kapan kita kerjakan Pak Ustadz? Ya ketika kita mendengar azan zuhur, kita masuk masjid. Kemudian kita sholat 2 rakaat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Kalau kita sudah sholat wudhu, maka kita niatkan yang pertama untuk sholat sunnah wudhu. Ini hadiah Bapak Ibu, teknis agar kita mendapatkan banyak keutamaan. Masuk masjid Al-Hikmah, kemudian kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama niatnya kita gabung-gabung. Yang pertama sholat sunnah wudhu. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya man tawadha'a mislu wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, berwudu dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat, wajabat alaihil jannah, maka dia berhak mendapatkan surgaku. Ini namanya salat sunnah wudu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Selesai wudu, maka kemudian kita salat 2 rakaat. Salat sunnah wudu ini, salat sunnah yang sering dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Suatu hari Rasul dengar terompahnya sendalnya Bilal bin Rabah, ya jalan-jalan di surga, maka Rasul tanya sama Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sampai sendalmu sudah masuk surga, kemudian jalan-jalan keliling surga? Bilal mengatakan, ya Rasul, aku tidak pernah melaksanakan amalan khusus, kecuali ketika aku batal dari wudu, aku berwudu kembali dan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Ketika azan tiba, kita sudah punya wudu, pergi ke masjid Al-Hikmah, maka kemudian kita sholat, ya, sunnah 2 rakaat. Kemudian kita niatkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita niatkan dengan sholat qobliyah zuhur. Jadi apa? 2 rakaat yang pertama, berapa niatnya Bapak Ibu? 3. Bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah, dalam hati saja. Bismillah ya Allah, aku niat untuk sholat, ya sunnah wudu, niat untuk sholat tahiyatul masjid, sholat untuk qobliyah zuhur, sholat 2 rakaat. Habis itu salam. Setelah salam berdiri lagi. Kemudian kita niatkan untuk sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Nah ini adalah apa? Arba'ur raka'atin qabla zuhri. Barang siapa menjaga 4 rakaat setelah zuhur. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Sholat kita datang qomat, kemudian kita sholat bersama imam. Selesai sholat zuhur, kita berdiri zikir dulu. Ya setelah berzikir kita berdiri lagi. Sholat 2 rakaat. Niatnya adalah sholat ba'diyah zuhur, kemudian salam, berdiri lagi sholat 2 rakaat, kemudian salam. Inilah yang dimaksud dengan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha, barang siapa, kata Rasul, menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, harramallahu 'alan nar, pasti Allah mengharamkan orang tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan sholat wajib, ya sholat yang sunnah kita kerjakan, maka kemudian tidak perlu kemudian kita bersedih hati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka kemudian apa? Ketika kita yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan ketenangan bagi kita. Barang siapa jaga tuh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan orang tersebut dari api neraka jahanam. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat rawatib akan mendapatkan derajat yang tinggi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Alaika bi kasrati sujudi lillah." Kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innaka, sesungguhnya engkau, la tasjudu lillahi sajdatan, sesungguhnya tidaklah engkau bersujud satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapus ya dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak melaksanakan sholat sunnah, kita banyak melaksanakan sholat rawatib, satu sujud kita menghapus dosa-dosa kita, menambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita renungkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu merupakan ibadah yang paling keren. Ya kenapa? Sholat itu adalah gabungan dari ibadahnya para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari nur atau cahaya. Dan malaikat ini apa? Ya senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat ada malaikat yang tugasnya cuma sujud saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya ruku saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini ketika kita melaksanakan salat, kita bertakbiratul ihram, kemudian kita melakukan ruku, kita melakukan sujud. Maka salat merupakan ibadah yang istimewa, gabungan dari ibadah-ibadahnya para malaikat. Dan setiap kali kita bersujud kepada Allah, maka kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan salat rawatib yang kelima, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini yang masyhur kan gitu ya. Kita tahunya keutamaan salat rawatib pokoknya lebih baik daripada dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri, 2 rakaat ya sebelum fajar. 2 rakaat sebelum salat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ikhwanu fidin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung berapa miliar kekayaan dunia ini, Ustaz Syam, banyak kan gitu ya, bermiliar-miliar ya isi kekayaan dunia. Ya, yang sudah dimanfaatkan oleh manusia maupun yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Dan seorang mukmin ketika terbangun dari tidurnya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini. Bagi yang ibu-ibu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya, bagi yang tidak sholat di masjid. Ketika kemudian mendengar azan subuh, ya Allahu Akbar, selesai azan subuh. Nah, azan subuh yang mana Pak Ustadz? Ya kalau ibu-ibu azan subuh di masjid terdekatnya. Kemudian apa? Dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Begitu juga yang bapak-bapak datang ke masjid. Ya, di Masjid Al-Hikmah sudah azan subuh. Ya, masuk akhirnya ke Masjid Al-Hikmah, dari rumah sudah berwudu. Kemudian masuk Masjid Al-Hikmah setelah adzan subuh. Salat 2 rakaat dengan digabung niatnya. Digabung bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia berniat salat 2 rakaat untuk salat sunnah wudu. Kemudian 2 rakaat melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid.
kemudian 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh. Dia sholat 2 rakaat, digabung niatnya, maka kemudian apa? Dia mendapatkan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pak Ustadz, tapi saya sholatnya nggak mau digabung-gabung, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Sholat masuk ke masjid. Kemudian apa? Sholat apa? Sunnah wudu. Berdiri lagi 2 rakaat. Sholat sunnah, tahiyatul masjid. Berdiri lagi 2 rakaat. Sholat sunnah, qabliyah, subuh. Ya kenapa? Kok kemudian tidak digabung? Saya ingin mengamalkan barang siapa yang banyak bersujud kepada Allah, niscaya setiap sujudnya akan apa? Menghapus dosanya, kemudian apa? Mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh, silahkan. Pak Ustaz, yang lebih baik yang mana? Ya, kalau tidak digabung tidak apa-apa, tapi lihat kondisinya. Kalau sudah mepet, gabung. Kan gitu ya. Nah, ini biasanya kita kan yang mepet-mepet ini Bapak Ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya, karena kita sudah punya ilmu ini bisa dipakai juga. Ya, maka masuk ke masjid, maka kemudian waktunya masih longgar, sudah 2 rakaat, ya. Apa namanya? Salat sunnah wudu, diri lagi 2 rakaat tahiyatul masjid, berdiri lagi salat qabliyah subuh. Waktunya mepet ini, tinggal 2 menit lagi nih, kemudian apa? Iqomah. Maka kemudian apa? Niatnya digabung, salat 2 rakaat, 3-3-nya dapat. Paham ya? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salat rawatib yang ke-6, akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ya. Ini ada Pak Dewanto ini suka bangun rumah-rumah kan gitu ya. Ya, maka kita juga apa? Harus semangat Pak Di membangun rumah di surga kan gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, maka ada hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim", tidaklah seorang hamba yang muslim yusalli lillahi, melaksanakan salat ya untuk Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyrata raka'atan tatawuan ghaira faridatin. Ya, apa kata Rasul? Tidaklah seorang hamba muslim melaksanakan salat sunnah yang bukan wajib 12 rakaat sehari semalam. Ya. Jadi berapa rakaat, Pak? 12. Maka kemudian ya, berapa salat apa namanya? Sunnah rawatib 12. Karena ada hadisnya ini. Barang siapa melaksanakan salat ya apa namanya? Nafilah, salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Ya. Jadi kalau menjaga ini Pak, ya maka dicatat ini kan gitu ya. Ya karena mau bangun rumah kok sulit ya. Wah, angel Pak Ustadz ya. Ngeridit, nyicil lunas kan gitu ya. Ya maka kemudian ya untuk mengobati lara hati, maka kemudian apa? Ya dia sholat 12 rakaat sehari semalam, kemudian dicatetin. Kamu ini bangun rumah gak selesai, enggak apa-apa. Yang penting nih saya nih setiap hari nih di surga ini sudah dapat 10 rumah ini kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam selain yang wajib, niscaya Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, ya kecuali Allah akan apa? Membangunkan baginya satu istana di surga. Ya, maka satu rumah atau satu istana di surga. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 12 rakaat itu kapan saja kan gitu. 12 rakaat itu kapan saja. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bisa melaksanakan salat sunnah ini luar biasa. Kalau kita belum bisa rutin minimal seumur hidup sekali, kita salat sunnah 12 rakaat, Pak. Supaya apa? Ngapling rumah. Ya, kadang-kadang ini kita Masya Allah semangat banget kalau suruh ngapling rumah kan gitu. Oh, kredit rumah angsuran berapa tahun kan gitu ya.
Ada jamaah itu kemudian ngangsur rumah itu sekitar ya 15 tahunan atau berapa kan gitu ya. Masya Allah kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa mengkapling rumah kita di surga. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 12 rakaat sholat sunnah itu adalah apa saja? Man sabara ala sintai asyrata rakaatan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Perhatikan Bapak Ibu, disebutkan oleh Rasul dalam hadis Tirmizi ini, ya 12 rakaat tersebut adalah arba'i rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa arba'i raka'atin qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kalau hadis ini berapa? 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelahnya. Berapa itu? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa raka'ataini qabdal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Memang banyak khilaf ya tentang sholat rawatib ini karena hadis-hadisnya banyak. Minimal kalau kita bingung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hafal ini ya. 12 sholat sunnah rawatib. Berapa? Duhur loro pokoknya. Ya, duhur paling oke kan gitu ya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini dilaksanakan satu rumah di surga, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal Bapak Ibu? Ingat, yang pertama duhur paling oke, siji, duhur paling oke. Mulai dari duhur, papat, loro, 6 lagi kan gitu ya. Habis itu mudah. Setelah sholat duhur, asar, rauno asar kan gitu ya. Maka kemudian apa? Maghrib karo isya. Maghrib setelah, isya setelah. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian apa? 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah kalau 2 rakaat sebelum subuh ini apal insya Allah ya. Maka kemudian 2 rakaat sebelum subuh hafal. Ya, thayyib, ini ya adalah apa? Salat sunnah rawatib yang 12. Barang siapa melaksanakan ya 12 salat sunnah rawatib ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya. Siapa ini yang mau ngulangi? Harus hafal. Pak Haji, ya, salat sunnah rawatib yang 12 kapan aja Pak Haji? Sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, 6, setelah maghrib 2, 8, sesudah isya 2, 10, sebelum subuh 2, 12. Kalau melaksanakan 12 rakaat ini apa pahalanya Pak Haji? Akan dibangunkan rumah di surga, Masya Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita catat sebelum lupa, kita amalkan besok kan gitu ya. Pak Ustadz besok lupa, ya sudah, yang penting sudah pernah mengamalkan kan gitu ya. Maka kemudian ketika kita masuk surga nggak ada rumahnya kan gitu ya. Maka ingat-ingat, ya Allah dulu saya pernah ini ya sholat ini 12 rakaat kan gitu. Ya mudah-mudahan kita dapatkan ya rumah di surga. Thayyib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas ya pertemuan kita. Ya, kita membahas tentang keajaiban sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat rawatib ada 2. Yang pertama adalah sholat qobliyah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Dan yang kedua adalah ba'diyah yang dilaksanakan setelah sholat wajib. Kemudian ada berapa rakaat sholat sunnah rawatib? Ya, ada yang mengatakan 10 dalam riwayat Bukhari, dan ada yang mengatakan apa? Ya 12. Dan ada yang mengatakan 12. Nah, kalau kemudian apa zuhurnya sebelum 4, sesudah 4, berarti ada berapa? 14. Ya, ada 14.
Ya, jadi ingat-ingat Pak, ini ilmu bagi kita. Sholat rawatib ada 10, ada 12, ada 14. Yang paling baik mana Pak Ustaz? Ya, paling oke insya Allah kan gitu ya. Sujudnya paling banyak. Ya kalau yang 10 apa saja? Dimulai dari duhur 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur. Ah ini biasanya kan kita melaksanakan yang mana Pak? Rong rakaat kan biasanya. Ya sebelum duhur 2, setelah duhur 2, kemudian apa? Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2:10. Ini ada hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari. Ya kemudian apa? Ya kalau yang 12, ya kalau yang 12 ini riwayat Tirmizi tadi. Ya apa saja yang 12? 4 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur. Sebelum duhurnya berapa masam tadi? 4 kan ya? Ya. Coba kita lihat hadisnya. Ustadznya mau soal lali juga ini kan. Ya. Ya maka kemudian arba'ur rakaat. Ya yang 12 4 rakaat sebelum duhur. Ya 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12 kan gitu ya. Ada hadisnya tadi. Ya kalau yang 14, hitung-hitungan nggak apa-apa Bapak Ibu kan gitu ya. Ya kadang-kadang kita ini bingung kan gitu. Sholat rawatib kapan saja kan gitu. Habis sholat asar, sholat 2 rakaat kan gitu ya. Sholat apa? Ini sholat rawatib Pak Ustadz kan gitu ya. Ya kenapa? Ini ba'diyah asar kan gitu ya. Ya padahal apa? Haram hukumnya. Setelah sholat asar, ya nggak boleh. Itu adalah waktu-waktu terlarang untuk sholat kan gitu ya. Ya jangan mentang-mentang rawatib ini ba'diyah sama qobliyah, habis itu setiap sholat dikasih ba'diyah sama qobliyah kan gitu ya. Harus berdasarkan nas hadis yang benar. Ya kalau kemudian 14, apa saja? Sebelum duhur 4, setelah duhur 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2, setelah subuh nggak ada, sebelum subuh 2 kan gitu ya. Nah ini adalah apa? 14. Alhamdulillah kan gitu ya. Ya. Sholat syuruk Pak Ustaz, dan nunggu dulu sampai datangnya waktu syuruk. Nah ini keutamaan sholat rawatib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yang kedua, sholat rawatib penyempurna sholat wajib. Yang ketiga, barang siapa melaksanakan sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudahnya, dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, akan mendapatkan derajat yang tinggi dan dihapus dosa kita. Yang kelima, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang keenam, akan dibangunkan rumah di surga. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan menambah keilmuan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya Mas, ya snack monggo dibagikan. Silahkan kan gitu ya. Ya. Kita pada kesempatan malam hari ini hanya sampai ini. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau di hari Jumat itu Pak Ustaz, adakah sholat sebelum Jumat atau sesudah Jumat itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau pada hari Jumat adakah sholat rawatib sebelum Jumat dan sesudah Jumat? Ada asar di dalam madhab Syafi'iyah yang kemudian menyatakan ada, ya, yang menyatakan ada. Ya, jadi apa? Ya, kalau sebelum Jumat, ya, ini dilihat ya adzannya berapa kali kan gitu ya. Ada yang kemudian 1 kali, ada yang 2 kali. Yang 1 kali misalnya adzan, ya ada hadisnya, suatu hari di hari Jumat Rasul sedang naik mimbar, kemudian ada sahabat yang masuk ya ke ngikut sholat Jumat, kemudian langsung duduk, dan Rasul mengatakan berdiri kemudian sholatlah 2 rakaat. Ya maka kemudian apa? Nah ini ketika kita sebelum sholat Jumat kemudian kita masuk masjid, maka kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya terlebih dahulu. Bagaimana setelah sholat Jumat? Apakah ada sholat ba'diyah? Ya ada, silakan. Kenapa? Karena kedudukan sholat Jumat itu adalah seperti sholat duhur.
Ya, adapun kemudian yang azannya 2 kali, bagaimana? Ada asar dari Utsman bin Affan ya tentang azan 2 kali. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kan azannya jaraknya nggak dekat, jaraknya jauh kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Ya itu ya dalilnya bisa menggunakan kias dan lain sebagainya. Dan hari ini ada ya saudara-saudara kita, bahkan saya ketika bertugas di masjid-masjid, ya maka kemudian ada yang azannya 2 kali. Maka kemudian apa? Azan dulu. Ya kemudian setelah itu ya sholat ya 2 rakaat, kemudian setelah itu apa ya baru adzan lagi ya, kemudian baru adzan lagi ya. Bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu adzannya berapa kali Pak Haji? 2 kali ya, adzannya itu 2 kali ya. Maka kemudian apa, setelah adzan yang pertama mereka pada sholat. Ada juga ya kemarin waktu kita sholat di Masjid Nabawi, sholat Jumat di Masjid Nabawi, adzannya 2 kali. Ya kita duduk sama jamaah-jamaah Indonesia. Adzan pertama, setelah adzan pertama maka kemudian apa? Sholat. Ada orang Saudi di belakang kita. Ya, mengatakan isfi hada kan gitu ya. Ini sholat apa ini kan gitu. Ya masih aslan kan gitu ya. Enggak ada ini sholat-sholat seperti ini kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya sudah kita niatkan untuk sholat nafilah saja. Ya, maka hal tersebut diperbolehkan ya. Maka monggo silahkan yang mau kemudian apa meyakini sholat itu ada, maka kemudian sholatlah. Kok bingung Ustaz sholat apa? Ya sudah sholat nafilah gitu aja kan gitu ya. Kalau kemudian enggak ada ya sudah duduk saja kan gitu ya. Anda usah kemudian melaksanakan sholat karena ini adalah apa ya khilaf di kalangan para fuqaha ya, wallahu a'lam bishawab.